Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita dimulai dan sebelum kami bacakan berita jemaat untuk kita pada minggu pagi hari ini, marilah kita masing-masing berdoa secara pribadi. Pada kebaktian Minggu 8 November pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita adalah Pendeta Aprianto Wirawan MTH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 15 November 2020 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita Pendeta Mulyadi STH, dibantu oleh penetua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penetua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Yerusalem dimanapun berada. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 7, bait 1 sampai yang ketiga, nyanyikanlah nyanyian baru. Segala serafim kerubin
Kita akan memulai rangkaian ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Untuk itu saya undang Ibu Bapak Jemaat Tuhan untuk dapat berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua, seindah siang disinari terang. Marilah kita berdoa untuk ibadah kita pada saat ini, doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih dan maha mulia, saat ini kami umat-Mu bersekutu bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya kepadamu, saudara-saudara kami yang berada di rumah dan kami yang berada di gedung ini. Ya Bapa, dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, dengan kuasa dan pengasihan-Mu, Kau sudah menjaga, memelihara dan melindungi kami dalam hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh melewatinya atas pertolongan dan pengasihan-Mu. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih juga karena oleh kasih dan kuasa-Mu, kami boleh ada saat ini sebagaimana kami adanya. Dan kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah, bersekutu, melayani bersama-sama sidang jemaat-Mu. Ya Bapa, kami mau mengaku dosa dan kesalahan kami, karena kami menyadari akan ketidaksempurnaan hidup kami. Banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami buat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang boleh mengampuni dosa dan pelanggaran kami dan menerima kami dengan segala keadaan kami. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu dan pembacaan Alkitab yang akan kami bacakan bersama-sama. Biarlah Engkau boleh menyuci kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu itu, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kembali kita memuji Tuhan dari NKB nomor 116 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang?
Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di mana saja berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak GKE untuk minggu hari ini. Diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan dari Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih ketika Engkau boleh kembali menghimpunkan kami dalam sebuah persekutuan dan peribadahan, walaupun dalam keterbatasan tempat dan dalam keterbatasan karena pandemi COVID-19. Tetapi kami bersyukur hanya oleh pertolongan dari Tuhanlah kami boleh menggunakan setiap kemajuan teknologi untuk kami dapat bersekutu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ketika puji-pujian boleh kami sampaikan, kami panjatkan kepada Engkau. Terima kasih ketika seluruh doa permohonan kami pun boleh kami sampaikan kepada Engkau. Terlebih lagi kami pun mengucap syukur dan terima kasih ketika kami boleh mempondasikan perjalanan kehidupan kami dengan firman-Mu. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan bersama, perlengkapi kami dengan hikmat kebijaksanaan, akal budi pekerti, dan tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kiranya kami mampu untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Diberkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuntun hamba-Mu dengan Roh Kudus, perlengkapi pula dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar kiranya dalam setiap ucapan, dalam setiap perkataan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Roh Kudus Tuhanlah yang berkata-kata dan berkenan memakai hamba-Mu. Buang jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, jauhkan pula kuasa kegelapan yang tidak mendaki firman Tuhan diperdengarkan bagi kami. Dan pada saat ini setiap kami boleh mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Maka oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami, karena kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak jemaat Tuhan, di mana saja berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Jika kita sudah mendapatkan, saya akan membacakannya untuk kita dalam perikop perumpamaan tentang talenta. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan yang dibacakan untuk kita dan menjadi dasar perenungan dalam rangkaian ibadah pada minggu pagi hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, apa kabar? Saya imani Ibu Bapak Jemaat Tuhan di mana saja berada, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, dalam kabar baik, dalam kabar sukacita, tentu itu semua karena pemeliharaan dan juga lawatan serta dalam berkat dari Tuhan. Nah, Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita pada saat ini dalam perikop perumpamaan tentang talenta, di mana perumpamaan mengenai talenta mempunyai banyak unsur yang ditemukan dalam perumpamaan-perumpamaan sebelumnya. Tetapi kalau kita menggali lebih dalam perumpamaan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini, berpusat ataupun boleh dikatakan berbicara pada adegan penghakiman. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Nah, kalau kita melihat pula dalam bagian firman Tuhan ini diceritakan kepada kita bahwa majikan atau boleh dikatakan anak manusia akan pergi jauh, di mana sebelum ia pergi ia membagikan sejumlah uang kepada 3 hambanya. Nah, kata Yunani menggambarkan jumlah itu adalah talenta, di mana talenta merupakan bakat alamiah yang dapat dikembangkan dan dipraktekkan dengan tekun oleh orang-orang yang telah dipercayakan oleh Allah dengan talenta-talenta itu. Meski disebut 3 hamba dalam perumpamaan yang disampaikan dalam bagian firman Tuhan ini, tetapi sebenarnya hanya ada 2 karakter yang disampaikan, yang dijabarkan, diceritakan dalam bagian firman Tuhan pada saat ini. Karakter yang pertama adalah 2 orang hamba yang menginvestasikan dan menggandakan jumlah talentanya. Kemudian karakter yang kedua ialah 1 orang yang dikatakan menyimpan, menanam talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Nah, kemudian dikatakan untuk kita Ibu Bapak sidang jemaat bahwa majikan yang semula pergi jauh untuk waktu yang lama tiba-tiba kembali untuk melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya yang diceritakan dalam ayatnya yang ke-19. Nah, perhitungan itu menunjukkan seperti yang saya katakan dalam awal perenungan tadi adalah penghakiman, di mana hadiah bagi kedua hamba
yang menggandakan jumlah talenta yang diberikan kepadanya dalam ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23, dan bertolak belakang dengan itu hukuman bagi hamba yang tidak melakukan apa-apa dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Jadi jelas dikatakan untuk kita Ibu Bapak Jemaat Tuhan bahwa kesiapsediaan menuntut untuk kita terus-menerus melakukan tindakan yang menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, perikop kita berbicara perumpamaan tentang talenta membawa kita untuk dapat melihat penghakiman yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas talenta, atas berkat, atas karunia yang diberikan oleh majikan kepada hamba-hambanya atas setiap pemberian Allah kepada umat-umatnya. Nah, majikan memberikan apresiasi terhadap hamba-hamba yang mampu mengembangkan talenta-talenta yang dipercayakan kepada mereka, dan sebaliknya ia memberikan hukuman kepada hamba yang tidak melakukan apa-apa terhadap talenta-talenta yang dipercayakan kepada mereka. Nah, jadi Ibu Bapak Jemaat Tuhan, bahwa pengembangan talenta atau tidak mengembangkannya di sini berbicara tidak sekedar untuk mencari keuntungan diri sendiri atau tidak, tetapi mengembangkan atau tidak mengembangkan talenta, urusannya ialah sampai pada penghakiman dari sang majikan, atau boleh dikatakan dari Tuhan kepada umat-umat. Nah, siapa yang berusaha mengembangkan akan mendapatkan hadiah, anugerah, berkat. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak melakukan apa-apa terhadap talenta dan karunia yang dipercayakan kepadanya akan dihukum. Karena itu Ibu Bapak sidang jemaat, siapa yang tidak ingin mendapatkan hukuman, tentu ia harus berusaha mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya di dalam hidup dan kehidupannya. Tentu kalau kita melihat kembali dalam hidup dan kehidupan kita Ibu Bapak Jemaat Tuhan, dan kalau kita mengingat kembali ataupun melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, tentu banyak talenta, bakat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat-umatnya, kepada jemaat-jemaatnya, apapun itu yang merupakan bagian dari rasa kepercayaan Allah kepada umat-umat, sehingga menempatkan talenta, menempatkan berkat kepada umat-umatnya, dan semuanya itu adalah pemberian Tuhan supaya dikembangkan, dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita dengan setiap talenta dan karunia yang dipercayakan kepada kita. Tentu ada banyak tempat untuk mengembangkan talenta karunia yang dipercayakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin untuk kita yang bekerja di tempat bekerja, kita dapat mengembangkan talenta kita melalui gereja dalam pelayanan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, ataupun anak-anak kita dalam kehidupan sekolah mereka. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa hidup dan kehidupan kita dianugerahkan dengan berbagai talenta, bakat, dan karunia, tentu kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita mampu untuk mengembangkannya. Tidak hanya mampu untuk mengembangkannya, tetapi mampu menjadikan talenta dan karunia itu sebagai kepujian dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kita mampu memberikan dampak-dampak yang baik, dan juga kita mampu kembali menjadi berkat melalui talenta dan karunia. Oleh sebab itu, sebagai perenungan kita dalam rangkaian ibadah pada saat ini dari firman Tuhan dalam perikop perumpamaan tentang talenta ini, bahwa mari kita masing-masing mencari,
menggali, mengembangkan talenta dan bakat yang diberikan Tuhan kepada kita, dan mari kita pun bersama-sama bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengembangkan talenta sebagai pemberian Tuhan kepada kita masing-masing. Dan mari pula kita gunakan segala talenta yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan karya, kasih, kuasa, dan kehendak Tuhan yang agung dalam kehidupan. Artinya dengan begitu kasih membuat kita menyadari talenta karunia membawa kita untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dan bersama dengan itu pula kita siap sedia menghadapi penghakiman ketika Tuhan mempertanyakan apa yang sudah kita lakukan, apa yang mampu kita kembangkan. Dari setiap talenta karunia yang boleh Allah percayakan di dalam hidup dan kehidupan kita, dan ketika penghakiman itu tiba, kita tidak menjadi takut dan ragu. Oleh sebab itu, mari kita memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan melalui pengembangan, penggunaan talenta, karunia yang boleh Allah percayakan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Tentu saya percaya setiap talenta karunia yang Allah percayakan, Ia mau kita menggunakan itu semua untuk menjadi kepujian kemuliaan namanya. Bahkan bersama dan itu pula Ia mau kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, bahkan menjadi berkat, garam dan terang dalam hidup dan kehidupan kita, dalam lingkungan keluarga, gereja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya atas pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kita, dan selamat menerima setiap talenta, karunia dan juga berkat yang Allah percayakan untuk dikembangkan dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Silahkan kepada Ibu Bapak Jemaat untuk dapat berdoa secara pribadi, menyampaikan pokok-pokok doa kepada Tuhan, dan pada saatnya nanti saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Kita masuk dalam saat teduh. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami boleh bersama-sama masuk dalam rangkaian ibadah dan persekutuan. Kami boleh bersama-sama mengagungkan, membesarkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana Tuhan sudah baik dalam kehidupan kami dan juga dalam pemeliharaan, lawatan dan juga berkat dari Tuhan. Kami senantiasa menerima berkat-berkat yang tidak terhingga yang boleh Allah nyatakan sebagai bukti cinta kasih Allah di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ketika kesempatan yang baik pada saat ini membawa kami untuk dapat mensyukuri setiap kebaikan Tuhan melalui puji-pujian kami. Keluh kesah, ketakutan, kekhawatiran pun tentu ada melanda di dalam kehidupan kami, dan kami pun bersyukur ketika Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami dapat menyampaikan setiap keluh kesah kami itu melalui doa-doa kepada Allah. Kami pun bersyukur ketika kami boleh mempondasikan perjalanan kehidupan kami dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan dalam rangkaian ibadah pada saat ini boleh kami baca dan renungkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa kami penuh dengan berbagai talenta dan karunia yang boleh Allah percayakan untuk dapat kami kembangkan dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami dalam rangkaian ibadah persekutuan pada saat ini Engkau meteraikan dalam loh hati kami, sehingga dengan pemeteraian yang berasal dari Tuhan, firman Tuhan ini senantiasa mampu kami bawa dalam setiap langkah kehidupan kami kemanapun kami melangkah,
Bersama dan itu pula kami tidak hanya mampu membawanya, tetapi kami mampu untuk melakukan, mengerjakan, mempraktekannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ya, biarlah firman Tuhan ini pula mampu menjadi peta dan kompas dalam langkah perjalanan kami untuk menuntun hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam Yesus, pada saat ini pula kami ingin menyerahkan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkenan untuk memberkati bangsa dan negara kami dengan berbagai tantangan pergumulan yang dihadapi. Diberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, agar kiranya mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, tetapi mereka boleh mementingkan kemajuan dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Limpahkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti, bahkan tuntunan dari Roh Kudus Tuhan dalam hidup dan kehidupan para pemimpin bangsa dan negara kami, di mana saja mereka memimpin bangsa dan negara ini. Begitu pula ya Tuhan, apabila pada saatnya nanti dalam rencana rancangan tanggal 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah untuk Provinsi Kalimantan Tengah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati setiap mereka yang telah mencalonkan diri untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kami yakin dan percaya mereka semua diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka berkenan Engkau pakai untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini. Ketika tiba saatnya nanti pemilihan, biarlah pemilihan boleh berjalan dengan baik, aman, damai, tentram, sehingga boleh dipilih pemimpin bangsa dan negara secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah ini, yang tentunya untuk memajukan, mensejahterakan kehidupan dari masyarakat Kalimantan Tengah. Kami menyerahkan rangkaian persiapan dalam pemilihan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan saja yang jaga, pelihara, dan berkenan untuk memberkati. Bersama dengan itu pula setiap kami yang mempunyai hak pilih dan hak suara, biarlah kami boleh memberikan suara sesuai dan seturut dengan hati nurani kami, karena kami yakin dan percaya hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti, tuntunan dari Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami untuk memberikan hak suara yang terbaik. Bapa di dalam Yesus, diberkati pula agar kiranya bangsa dan negara kami dijauhkan dari pertikaian, perpecahan, musibah dan bencana alam, karena kami yakin dan percaya Engkau berkenan untuk memberkati, sehingga dalam berkat dari Tuhan bangsa dan negara kami senantiasa dipelihara dan dijaga, dan bersama dan itu pula bangsa dan negara kami mampu menjadi salah satu bangsa dan negara yang menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Diberkati pula ya Tuhan gereja-gereja yang ada, khususnya gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Engkau berkenan untuk memberkati, di mana melalui gereja-gereja yang ada menjadi tempat untuk memupuk iman pengharapan di dalam Tuhan, agar kiranya seluruh jemaat Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Diberkati pula agar kiranya melalui gereja-gereja yang ada, persatuan-kesatuan kami sebagai jemaat Tuhan pun semakin kuat dan kokoh dalam pemeliharaan Tuhan. Diberkati ya Tuhan setiap panitia pembangunan gereja-Mu, secara khusus panitia pembangunan gereja GKI Yerusalem, agar kiranya dalam berkat dari Tuhan panitia pembangunan gereja boleh membangun rumah Allah, bait Allah di tengah-tengah dunia ini dengan penuh tanggung jawab, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk membangun rumah Allah, bait Allah di tengah-tengah dunia ini. Dicukupkan setiap pendanaannya diperlukan, diberkati setiap mereka yang mengerjakannya, dan diberkati pula setiap bahan alat-alat yang dipakai. Kami menyerahkan pembangunan gedung gereja GKI Yerusalem hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Diberkati pula ya Tuhan pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu atau siapa saja yang bekerja di ladang Tuhan,
agar kiranya pemeliharaan, berkat, tuntunan dari Roh Kudus Tuhan mengiringi menyertai setiap mereka yang boleh melayani. Diberikan kesehatan, diberikan lawatan dan juga pemeliharaan, dicukupkan dalam setiap pendanaan, dalam kebutuhan keluarga maupun dalam kebutuhan pelayanan. Biarlah kasih setia Tuhan melimpah-limpah di dalam hidup dan kehidupan pelayan-pelayan. Diberkati ya Tuhan orang tua jompo, janda, duda, anak yatim piatu, orang terlantar. Biarlah Engkau berkenan untuk memberkati hidup dan kehidupan mereka. Bahkan Engkau tinggal diam dan tetap dalam kehidupan mereka, dalam setiap rencana rancangan, harapan, cita-cita kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam berkat dari Tuhan segala sesuatunya dibuat menjadi berhasil. Kami juga menyerahkannya Tuhan anak-anak terkasih kami dalam masa-masa pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Biarlah Engkau berkenan untuk melimpahkan hikmat kebijaksanaan, akal budi pekerti, dan juga tuntunan dari Roh Kudus Tuhan dalam mereka menjalani masa-masa pendidikan, tentu dengan berbagai perubahan karena pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan saja yang memberikan semangat, Tuhan saja yang memberikan kekuatan, pertolongan, sehingga setiap anak-anak terkasih kami boleh mengikuti setiap masa jenjang bahkan pola pendidikan yang baru dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kami imani pada saatnya nanti mereka dapat memperoleh hasil-hasil yang baik, hasil yang memuaskan, membanggakan orang tua keluarga, terlebih lagi Tuhan yang sebagai sumber hikmat dan kebijaksanaan. Dalam tumbuh dan kembang mereka Engkau iringi, Engkau tuntun, hingga mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan, tunduk akan orang tua, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa, di dalam Yesus kami pun menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap anggota jemaat-Mu. Apapun pergumulan yang mereka hadapi dalam doa-doa secara pribadi, kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui, bahkan Tuhan berkenan untuk memberkati. Kami menyerahkan setiap anggota jemaat yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau berkenan untuk memberkati makanan, minuman, obat-obatan, medis yang merawat keluarga yang menjaga, sehingga dalam berkat dari Tuhan setiap anggota jemaat yang pada saat ini dalam keadaan sakit boleh dipulihkan dan memperoleh kesembuhan. Tempatkan hati yang penuh dengan sukacita dan bahagia, karena janji firman-Mu hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Diberkati pula ya Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan yang boleh Allah percayakan untuk kami kelola dan kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam berkat dari Tuhan tentu kami pun mampu menjadi berkat, garam dan terang melalui pekerjaan kami. Dan dalam berkat dari Tuhan pula setiap pekerjaan yang boleh kami kelola dan kerjakan dapat memperoleh hasil-hasil yang baik, hasil-hasil yang dapat kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih lagi dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati akan setiap anggota jemaat-Mu yang boleh Engkau tambahkan usia pada minggu-minggu ini, baik dalam ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Biarlah bersama dengan penambahan usia Allah pula menambahkan sukacita, berkat, keharmonisan, kedamaian, umur panjang, kesehatan. Bahkan kami pun imani roh takut akan Tuhanlah yang mengiringi dan menuntun setiap anggota jemaat yang ditambahkan usia untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan dalam usia baru. Persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan dari setiap anggota jemaat kami menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan saja yang berkenan untuk membukakan jalan. Tuhan saja yang kiranya berkenan untuk memberikan kelegaan, ketenangan. Tentu di dalamnya ketika mengimani, Tuhan turut ambil bagian dalam setiap pergumulan dan tantangan kehidupan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami percaya kehendak Tuhan adalah kehendak yang damai sejahtera dalam kehidupan kami. Di mana oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri rangkaian doa kami dengan doa Bapa kami kan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu akan kami bacakan nas persembahan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita akan memuji Tuhan dari NKB nomor 126 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Namun sebelum itu marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan, maka oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami yang bertugas dalam rangkaian ibadah Minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.